Saudara, selamat pagi. Anda menyaksikan Sapa Riau di Kompas TV Riau bersama saya, Restira Putri. Saudara, sungai telah sejak lama menjadi sumber kehidupan bagi banyak individu di seantero jagat. Namun seiring berjalannya waktu yang juga karena dipicu beragam faktor membuat sungai jauh dari kata bersih, tetapi tak sedikit pula yang tak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan sungai-sungai yang membelah bumi Provinsi Riau. Kondisi sungai semakin mengalami penurunan kualitas, mulai dari kualitas air sungai yang banyak tercemar limbah pabrik dan sampah, serta pengundulan hutan di hulu sungai yang membuat hilangnya daya serap air. Dan tentunya saudara, ini sangat mengkhawatirkan serta perlu dilakukan penelitian, pengumpulan data dan solusi agar sungai kembali bersih dan bisa digunakan oleh masyarakat. Untuk itu saudara, kita akan mengupas lebih dalam terkait sungai ini bersama narasumber kita yang telah hadir di sini. Selamat datang Bapak Joni Setiawan Mundung selaku tenaga ahli Gubernur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga saudara Sulaiman Akbar, Ketua Mapala Humendala periode 2022-2023. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Sulaiman, bagaimana? Sehat ya. Baik Bapak, tadi di awal saya telah membuka dengan bentuk bagaimana saat ini kualitas sungai yang ada di Provinsi Riau, begitu ya Bapak. Tentunya nanti selama beberapa menit ke depan kita akan membahas terkait bagaimana kondisi sungai di Provinsi Riau saat ini dan juga menyinggung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Mapala Humendala. Pertama saya akan ke Bapak Joni terlebih dahulu Bapak. Kita tahu bahwasanya Provinsi Riau ini memiliki 4 sungai ya Bapak ya. Ada Sungai Kampar, Sungai Sia, Indragiri dan juga Sungai Rokan gitu. Saat ini bagaimana kondisi sungai Provinsi Riau sendiri Bapak? Ya, kalau sekarang kan kondisinya sangat parah ya, karena memang keadaan alam, bisa juga karena padatnya penduduk di sekitar sungai, kemudian juga banyak sekali limbah-limbah dari pabrik-pabrik yang berdiri di sekitar sungai. Yang paling tinggi itu tekanan tekanan ekologis itu atau tekanan pencemaran itu berada di Sungai Siak yang paling besar. Sungai Kampar berikutnya, kemudian Indragiri dan Rokan terakhir. Baik. Kalau soal keindahan sungai ini luar biasa. Kalau cerita keindahan, begitu indahnya Sungai Rokan yang mengalir dari Bukit Barisan, berasal dari Sumatera Barat ya. Kemudian juga Sungai Indragiri itu hulunya adalah Danau Singkara. Kemudian Sungai Kampar juga kita ada Maninjau dan ada perbukitan di Bukit Barisan. Tapi yang Sungai Siak itu pengelolanya atau mengalir hanya di Riau saja. Oke, baik. Dilewati oleh 5 kabupaten. Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan terakhir perbatasan dengan Selat Malaka ya. Yeah. Nah itu tekanan ini ya, banyak penyebabnya. Ada jumlah penduduk tadi ya, kemudian ada penambang emas ya. Setiap sungai kita itu ada penambang emasnya. Peti ya kita sebutnya, penambang emas tanpa izin. Tanpa izin. Nah sekarang ada regulasi baru untuk menertibkan itu, yaitu izin penambang rakyat namanya. Tapi belum bergerak di Riau, tapi tekanan terhadap Kampar dan Sungai Indragiri, penambang emas ini sangat tinggi karena pakai merkuri, menggunakan merkuri air raksa. Baik, yang itu sangat mematikan rakyat, mati jiwa itu. Kemudian tekanan berikutnya di Sungai Kampar ini kami pernah nemukan dulu ya, baik pemerintah maupun mapala-mapala, beberapa tahun terakhir itu ada ikan mati di Sungai Kampar ini, ribuan gitu ya. Nah ini tekanan baru kan, apakah dari limbah apa, belum diteliti secara mendalam. Kemudian ada penyakit gatal-gatal, kemudian muntaber yang sangat banyak terjadi. Nah ini soal kesehatannya. Tapi di keelokan Sungai Kampar ini dan keelokan 4 sungai tadi, itu ada budaya dan tradisi lokal dan kearifan lokal dalam menjaga sungai yang ada. Ada kearifan lokal. Nah ini yang harusnya ditumbuhkan. Nah kami dari pemerintah Provinsi Riau sebagai tenaga ahli, saya sampaikan ini pada Pak Gubernur bahwa mereka mau mengadakan susur Sungai Siak, ekspedisi ya, semacam ekspedisi. Karena saya mantan Mapala, saya pernah melakukan ekspedisi Sungai Siak, mereka lakukan Sungai Kampar ini. Maka Pak Gub langsung menyambut baik kan, dikumpulkan semua OPD untuk mendukung acara ini. Karena ini sebenarnya tugas pemerintah, bukan tugas Mapala. Tapi Mapala mau membantu gitu ya.
ada APBD, APBN untuk melestarikan ini. Tapi Mapala membantu. Apa? Berarti Pak senang ini kan? Terbantu tugas juga pemerintah dengan Mapala mau nyusur ini, tapi ada penelitian mendalam kualitas air, kualitas air, kemudian sosial budaya, sosiogeografi, kemudian kesehatan masyarakat mau diteliti, dan kearifan lokal wisdom mau diteliti oleh adik-adik. Ini sangat mendukung. Maka beberapa dinas, Kadispora karena mereka pemuda Kadispora, kemudian KLHK karena sungai dan hutan, sekitar hutan. Nah, itu yang kalau Resti tadi menanyakan luar biasa, tekanannya luar biasa. Bahkan kalau saya boleh menyebut, sebetulnya kita ini Riau ini soal sungai, itu kita diambang kepunahan peradaban. Kepunahan peradaban loh. Karena ada peradaban zaman dulu melestarikan sungai. Sekarang ya bukan karena pendatang ya, tapi terpinggirkan peradaban itu. Ada peradaban baru, ada peradaban perkebunan sawit, ada peradaban pabrik kelapa sawit, ada banyak pabrik menekan sungai-sungai yang ada di Provinsi Riau, terutama yang akan ditelusuri Sungai Kampar. Mungkin itu Resti ya. Baik, berarti tadi saya juga ada poin yang menarik tadi ya Pak, soal budaya, bagaimana untuk melestarikan sungai ini, kearifan lokal juga. Dan ini tadi Bapak sudah menyinggung mengenai kegiatan susur sungai yang akan diadakan oleh Mapala Humendala gitu ya. Saya akan beralih ke Sulaiman dari Mapala Humendala. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa Mapala Humendala itu, Sulaiman? Oke, sedikit berbicara tentang Mapala ya Kak. Benar kan kalau dari namanya sendiri, Mapala itu kepanjangan dari mahasiswa pencinta alam. Sedangkan untuk Humendala sendiri itu adalah hubungan mahasiswa ekonomi dengan alam. Pada dasarnya organisasi ini bernaung di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Riau. Nah, untuk lembaga Mapala Humendala sendiri itu bergerak di kepecinta alaman, yang memang basis kami sebagai Mapala ini fokus dalam hal kampanye tentang lingkungan, olahraga alam bebas, misal ada panjat tebing, terus ada mendaki gunung, dan juga konservasi alam gitu. Konservasi alam, baik. Baik Bapak, ini kan tadi menyebutkan kegiatan susur sungai begitu ya Bapak ya. Mungkin ini kalau boleh tahu inisiasinya dari Mapala atau bagaimana? Dari Humendala ya? Dari Humendala, baik. Itu kan kita lihat dari segi mahasiswa yang ingin meminta bantuan gitu ya kepada pemerintahan. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri Bapak, apakah ada program-program khusus yang berkaitan dengan pemerhati sungai ini Bapak? Iya, kalau dari pemerintah banyak ya, pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kementerian LHK, kemudian pemerintah kabupaten dalam APBD-nya, pemerintah provinsi ya, tentu Dinas LHK provinsi. Kemudian ada dinas kabupaten, namanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, atau Dinas DLHK juga, tapi K-nya bukan kehutanan. Karena Dinas Kehutanan sudah memang tidak ada lagi di kabupaten kota kan. Namanya sekarang Kesatuan Pengelola Hutan, KPH. Nah, Dinas Kehutanan sendiri tentu banyak programnya, terutama pemberdayaan masyarakat di sekitar sungai ya. Kemudian juga ada program pedesaan namanya Badan Bantuan Keuangan Desa untuk pelestarian alam dan lingkungan sekitarnya, pencegahan bencana alam kan. Kemudian program perikanan untuk memberikan bibit-bibit ikan di sekitar desa-desa sekitar sungai di seluruh Riau ya. Ini ceritanya sungai seluruh Riau ya, bukan kalau spesifik yang dilakukan oleh Humendala Kampar, dan kita sangat mendukung. Dan beberapa dinas sangat mendukung ya. Kemudian ada dinas kesehatan ya, mungkin puskesmas gratis, pelayanan kesehatan dari kabupaten juga ada namanya puskesmas keliling pakai speedboat kan di kabupaten kota. Nah, tentu saja program yang sangat banyak ini kalau tidak diberitahukan ke masyarakat, tentu tidak tahu masyarakat banyak rupanya program perlindungan sungai ini. Nah, kenapa harus dilindungi sungai ini ya? Karena dia terancam gitu ya. Keamanan sungai ini terancam. Bukan kita aja yang terancam banjir ya, karena banjir Sungai Kampar itu banjir karena dibukanya PLTA Kota Panjang umpamanya. Tapi bukan itu aja penyebabnya. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Resti tadi kan ada hulu sungai kita sudah hancur lebur. Benar. Tidak ada catchment area. Catchment area itu daerah resapan air. Di mana itu? Sekitar Kota Panjang, PLTA Kota Panjang. Karena Sungai Kampar ini itu tergantung debit air di Kota Panjang naik, maka naik. Walaupun tidak hujan di Pelalawan, walaupun tidak hujan di Kabupaten Kampar, walaupun tidak hujan di Teluk Meranti, tidak hujan di
bulu Cina, tapi kalau ini dibuka itu langsung banjir. Nah itu kebiasaan. Tapi 3 tahun ini tidak terjadi. Nah, ini kan unik nih, harus diteliti juga nanti oleh adik-adik. Kenapa nih 3 tahun ini tidak banjir lagi? Maksudnya aman ya. Iya, Tapi benar-benar. keanehan itu juga harus ada penyebabnya kan. Anomali iklim kah dia, kelainan iklim kah, atau ada perilaku baru dari masyarakat dalam menjaga sungai. Ini kan unik ya. Kemudian ada perikanan itu sangat marak di sana, itu mereka keramba kan. Nah kalau sungai itu bercampur dengan merkuri sedikit saja, termakan, tersedot oleh ikan, maka kita makan ikan patin dan ikan baung dari Sungai Kampar, itu kita mengalami kelainan pada diri kita kalau ada merkuri, maka bisa kematian. Begitu ganasnya merkuri ini. Merkuri ini bahan untuk mengayak emas, melihat emas kuning. Pasir-pasir dikumpulkan, dan tuh ya, dikasih merkuri dia menguning. Maka itulah emas. Nah itulah yang terjadi di sungai-sungai itu sekarang. Terjadi lagi ketika bibir sungai pun itu ditanami sawit. Harusnya bibir sungai 50 meter ada kawasan konservasi, ada hutan campuran atau berbagai jenis tanaman, ada mangga, manggis, durian, karet gitu ya. Ini tidak hanya monokultur, yaitu sawit, tentu longsor, terjadi pendangkalan, maka itulah banjir. Abrasi dan erosi tanah ini menyebabkan banjir. Tekanan berikutnya bagi kenapa gatal-gatal terjadi di beberapa desa Sungai Kampar itu, masyarakat tiap mandi kena gatal, tiap mandi kena muntah berak, mandi muntah-muntah, gatal-gatal kepalanya, bersampo, pakai sampo kok gatal-gatal yang muncul, bukan karena ketumbinya, tapi ada zat di air itu yang berbahaya. Nah ini kan ada penelitian pemerintah, ada reaksi pemerintah terhadap masyarakat yang kena gatal-gatal masuk rumah sakit, puskesmas gitu. Tapi kan pemerhati lingkungan juga harus peduli gitu ya. Nah sekarang kan tekanannya banyak, ada lagi pupuk NPK, urea yang digunakan oleh sawit yang juga jatuh ke Sungai Kampar, jatuh ke Sungai Siak, jatuh ke Sungai Indragiri. Nah itu kan tekanan lagi kan. Nah ini sekali lagi kita harus serius dan konsen, sangat teramat banget serius. Pemerintah sangat teramat banget serius. Karena ini bagian program penting dari pemerintah Provinsi Riau, yaitu Riau Hijau. Mengoptimalisasikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk siapa? Untuk kemakmuran rakyat. Untuk siapa? Untuk keselamatan rakyat. Karena apa? Kita gerah. Sekian puluh tahun kena asap, sekian puluh tahun kena banjir. Alhamdulillah. Ini bukan main-main saya. Di zaman Pak Samsuar lah, kabut asap, dia dilantik, takut nih Pak Samsuar, pertama dilantik kan, kabut asap lagi nih. Yang tidak ada. Ini kan barokah ini kan. Kemudian ternyata, kata kepala desa, sejak 3 tahun, sejak dia jadi kepala desa dan Pak Samsuar gubernurnya, itu tidak banjir lagi. Itu juga ada pertolongan Allah kan. Kan merata tuh, kenapa tidak ada kabut asap? Karena curah hujan merata tiap tahun. Itu kan bantuan Allah. Tapi pemimpinan juga terpimpin, terorganisir. Dan mereka pemerintah daerah, dinas LHK, BPBD, dan para perusahaan-perusahaan ini itu berhasil mencegah setiap kegiatan kebakaran hutan ini, sehingga tidak menyebabkan kabut asap. Yang setiap kabut asap kerugian yang ratusan miliar, ratusan triliun, bahkan penerbangan dihentikan, kapal dihentikan, kan ngeri kan, sekolah dihentikan, kuliah dihentikan. Itu kerugian maha dahsyat selama kita kena kabut asap, bencana ekologis. Nah di mana korelasi dengan sungai ini? Kalau tidak ada air, sungai gimana para pemadam api, helikopter yang terus berkeliaran itu, dia kan ngambil dari sungai. Kalau sungainya kena merkuri, sungainya ada minyak, tentu makin besar api. Ini karena sungai harus diperbaiki. Nah itu langkah-langkah konkret dari pemerintah Riau, mudah-mudahan nanti outputnya bagus. Adik-adik ini 8 hari, tentu ada kebijakan. Harus ada kebijakan dari pemerintah Riau, pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Karena ini sungai milik bersama. Adinda Resti bilang tadi, ini adalah sumber hidup dan kehidupan rakyat.
Ya itu Iya, iya. kenapa harus sungai ini menjadi perhatian penting. Baik, dari sekian banyak program tentunya ini kan selalu bersinggungan dengan masyarakat ya Pak Iya, ya. iya. Tentunya tidak bisa pemerintah hanya melakukan sendiri ya. Iya. Seharusnya ada sinergi dengan masyarakat. Harus Bagaimana? kolaboratif dan Kolaboratif. keroyokan, ya. Keroyokan ya Kita Pak ya. Kita keroyok ini. Bagaimana mengedukasi masyarakat mengenai ini Pak? Nah, nanti kan ditemukan nih. Dan salah satu niat kawan-kawan Mapala, Wendala dan Sulaiman dan kawan-kawan, ini akan ada nih penelusuran desa-desa nih. Apa nih kelebihan desa ini? Kenapa desa ini bisa menjaga alamnya? Desa ini kok banyak sawitnya ini. Berarti produsen sawit atau apa? Jadi ada nanti kebijakan-kebijakan desa, ada kabupaten dan provinsi. Nah, itu yang kami kejar nih. Kenapa harus dibantu habis-habisan nih kawan-kawan nih kan? Iya. Ada Mapala. Itu aja menurut saya ada hal-hal yang sangat urgen yang menjadi tekanan Sungai Kampar ini yang harus kita bantu. Oke. Nanti kan terbantu kalau ada informasi dari adik-adik, maka kami pemerintah provinsi, kabupaten kota juga terbantu kan. Oke, baik. Baik, nanti saya akan beralih ke Sulaiman mengenai apa sebenarnya susur sungai ini karena kita ingin mengetahui lebih dalam. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami, setelah jeda kami akan kembali.